Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Real Time dalam Smart Economy Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Prodi Ekonomi Syariah 3B, dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, SEMM. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 2, ada Elizabeth, Lingga, Ningning, Siti Mafulatul, dan Visesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian real time. Real time atau waktu nyata adalah sistem perangkat keras atau lunak yang harus merespon perintah atau peristiwa dalam batas waktu tertentu. Contohnya sistem rem otomatis pada mobil, GPS, kamera digital, dan sistem navigasi pesawat. Jika melewati tenggat waktu, sistem dianggap gagal menjalankan fungsinya. Pentingnya sistem real time digunakan pada industri otomotif, kesehatan, penerbangan, dan navigasi. Menurut Dr. Budi Raharjo 2023, transformasi digital berbasis data real time meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang bisnis baru melalui otomatisasi dan integrasi digital. Menjadi fondasi utama dalam transformasi digital dan efisiensi bisnis modern. Tantangan era digital, ketergantungan tinggi terhadap perangkat digital seperti ponsel, komputer, internet menimbulkan information overload atau terlalu banyak informasi dalam waktu singkat. Dampaknya, sulit memproses dan menyaring informasi penting dan penurunan fokus pada produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan politik. Teknologi digital mengubah pola sosial, budaya, dan politik. Digunakan untuk 1. Kampanye politik dan membangun citra publik. 2. Menjangkau pemilih melalui media sosial. Tantangan, penyebaran hoaks dan disinformasi akibat kurangnya verifikasi. Solusi etika dan edukasi. 1. Pengendalian diri dalam penggunaan teknologi. 2. Edukasi literasi digital oleh lembaga berwenang. 3. Penerapan etika komunikasi digital agar informasi digunakan dengan bijak. Solusi etika dan edukasi. 1. Pengendalian diri dalam penggunaan teknologi. 2. Edukasi literasi digital oleh lembaga berwenang. 3. Penerapan etika komunikasi digital agar informasi digunakan dengan bijak. Pemrosesan data real time. Data diproses seketika saat diterima, hasil langsung keluar. Contoh Google Maps mendeteksi kemacetan dan memperbarui rute otomatis. Berbeda dengan batch processing, data dikumpulkan dulu baru diproses. Perbandingan real time versus batch. Aspek real time batch. 1. Proses segera setelah data masuk, setelah data terkumpul. 2. Respons cepat dan terprediksi tidak menentu. 3. Fleksibilitas terbatas, spesifik lebih fleksibel. Contoh, transaksi keuangan langsung, laporan bulanan, tujuan, respons instan, efisiensi massal. Keunggulan real time. 1. Prediktabilitas tinggi. 2. Respon cepat terhadap perubahan data. 3. Cocok untuk sistem kritis, penerbangan, kesehatan, logistik. 4. Lebih aman karena data terus diperbarui. C. Real time dan pengguna informasi. Konsep dasar real time processing. 1. Memproses data langsung saat diterima. 2. Hasil dapat dihasilkan instan oleh pengguna. Contoh penerapan. 1. Lampu lalu lintas otomatis. 2. Monitor detak jantung. 3. Sistem kontrol penerbangan. 4. Game interaktif. Streaming data real time. Streaming data adalah pemrosesan dan analisis data segera setelah dihasilkan. Memungkinkan bisnis. 1. Menyesuaikan strategi pemasaran secara langsung. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh perusahaan pengguna
Netflix, Amazon, Google. Alat streaming data populer. 1. Flume. Konektivitas tinggi dengan Hadoop tapi rawan kehilangan data. 2. Kafka. Cepat, skalabel, dan toleran kesalahan. 3. Apache Navy. Mudah diatur, mendukung banyak sumber data. 4. Apache Storm. Dari Twitter untuk data aliran terus-menerus. 5. Amazon Kinesis. Fleksibel, dapat diskalakan otomatis. Dan tantangan real time. 1. Keunggulan. Keunggulan yang pertama, data selalu update. 2. Pengambilan keputusan cepat dan akurat. 3. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Tantangan yang pertama, biaya tinggi dan komplikasi sistem. 2. Perlu backup rutin. 3. Memerlukan keahlian teknis tinggi. Dari pembahasan keempat teman saya tadi bisa disimpulkan kalau pemrosesan real time itu penting banget di era digital. Sistem ini bikin data bisa diproses lebih cepat, membantu penggunaan keputusan, dan juga meningkatkan layanan untuk pengguna. Real time tidak hanya dipakai di bisnis, tetapi juga di kehidupan sehari-hari seperti transportasi, kesehatan, sampai liburan. Cuman ada juga tantangannya seperti informasi overland, ketergantungan pada gadget, biaya yang mahal, dan sistem yang cukup rumit. Karena itu perlu literasi digital, etika komunikasi, penggunaan teknologi yang pas supaya manfaat real time bisa diperoleh secara maksimal tanpa menimbulkan masalah. Sekian dari video presentasi kami kali ini. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.